Itu ummi ini ummi yang seperti apa? Ummi Ya, itu bahasa Arab yang buta huruf. yang betul tidak bisa membaca. Ya, la yaktub wa la yaqra. Jadi saya jelaskan ya. Hmm. Rasul itu ummi, buta huruf, memang sudah di planning sama Allah. Allah sudah programkan itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu kelak akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi pandai membaca, pandai menulis, orang kafir akan menuduh Al-Quran karangan Muhammad. Nah, dengan Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka terbantahkanlah semua argumen yang mengatakan seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Maka Allah tantang, Qul la ini kita ma'atil insu wal jinnu ada ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dum li ba'din dhahira. Katakan ya Muhammad, kata Allah, kalau profesor-profesor ahli bahasa dari bangsa jin, bangsa manusia berkumpul bersatu untuk menyusun satu konsep yang seperti Quran, niscaya mereka tidak akan sanggup membuat ayat-ayat tandingan yang seperti Quran itu, kata Allah. Walaupun mereka saling berkolaborasi, saling bantu-membantu, dukung-mendukung untuk melahirkan satu konsep semisal Al-Quran. Jangankan 30 juz, satu surat saja pun tidak mampu mereka. Sudah tahu Muhammad itu hanya manusia biasa, tetapi umat muslim memperlakukannya bak dewa. Contoh, bekas cucian. Kalau Muhammad berwudu, ya, bekas air cucian Muhammad itu jadi rebutan kaum muslimin, betul? Betul? Gini Bang Edi. Tenang, dijawab dulu, betul atau salah? Gini, kalau dia menyembunyikan sesuatu. Saya ulangi lagi, Gus, tenang ya Gus ya. gini, Jikalau Bang Edi, Rasul, tenang Bang, jika Muhammad berwudu, menggiring saya untuk satu haluan dengan opini Bang Edis itu saya tidak menggiring Anda untuk satu haluan. Saya bertanya, betulkah ketika Muhammad berwudu, betulkah air bekas cucian wudunya itu jadi rebutan kaum muslimin? Gini Bang Edi, saya jawab dulu. Tidak berani jawab. Ketika Muhammad meludah, tenang. Ketika Muhammad meludah, syuh, betul tidak ludahnya jadi rebutan kaum muslimin? Ludah baginda Nabi itu bisa menjadi obat penawar bagi orang-orang yang mempunyai uqdah. Makanya saya bilang umat muslim adalah umat yang mendewakan, mengkultuskan seorang manusia. Sekarang saya jawab Bang Edis ya. Gantian kita ya. Silakan. Berarti Anda sudah aku ya. Jadi dari pertama tadi Bang Edis mengatakan bahwa umat Islam itu mendewakan Nabi Muhammad, bahkan ada bahasa yang kurang sepakat saya dengan bahasa Bang Edis itu, umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Kemudian Bang Edis bilang kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa, kan gitu kan? Betul. Kenapa Muhammad yang manusia biasa kalian pertuhankan? Nah, sekarang gini Bang Edis, kalian minum bekas dalam ajaran cuciannya, Islam, kalian ambil ludahnya menjadi barokah. Tidak ada satu nabi yang kalau meludah ludahnya jadi rebutan umatnya. Itu hanya terjadi di dalam umat Islam. Edis, gini, saya jelaskan dulu. Adakah orang-orang Yahudi ketika Musa meludah maka ludahnya jadi barokah? Tidak ada. Adakah orang-orang Yahudi ketika Musa mencuci tangannya, mencuci mukanya, lalu airnya jadi rebutan? Gak ada. Cuman orang Islam yang melakukan itu, Bang. Ya, cuman orang Islam lah yang mendewakan nabinya. Tadi Bang Edis bilang kalau umat Islam itu beranggapan, bahkan Bang Edis sendiri mempunyai anggapan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang orang biasa kan. Jadi sekarang saya jawab dulu ini biar tidak gagal paham. Jadi Nabi Muhammad itu Bang Edis, beliau memang manusia biasa, basyarun. Beliau itu basyarun, manusia biasa. Tapi lakal basyar. Seperti ibaratkan uang Bang Edis, uang itu bukan hanya satu sisi,
tapi uang itu ada dua sisi. Sisi di depan, Nabi Muhammad itu basyarun, beliau adalah manusia biasa. Tapi sisi belakangnya, beliau itu lakal basyar, tidak seperti manusia biasanya. Begitu Bang Idis. Nah, Contoh manusia begini. biasa tapi tidak manusia biasa. Begini. Nabi Makanya Muhammad kalau itu ngomong sama orang dikatakan- Islam harus dikatakan siap-siap dekolgen. Ini Bang Idis. Nabi Muhammad itu sama seperti kita makan. Nabi Muhammad itu makan tapi bukan pemakan gitu. Kalau kita bukan pemakan, beliau naumun, beliau tidur. Tapi tidurnya Nabi Muhammad tidak seperti kita. Kalau kita kan suka tidur gitu loh. Paham enggak? Kalau Muhammad? Kalau Nabi Muhammad beliau tidur, menunjukkan bahwa beliau itu manusia biasa, sama seperti kita. Butuh Iya, tidur, yang tapi menjadi masalah kenapa Muhammad yang manusia biasa kalian perlakukan seperti itu. bukan diperlakukan seperti Tuhan Bang Edis. Tapi Bang, coba ya pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. tapi gini, Bang Edis. Tenang dulu Bang, Nabi tenang dulu, Muhammad tenang dulu. itu- Tenang dulu Gus, Iya, tenang. Gus, tenang Gus. Saya jawab Dengarkan dulu. saya ya. Kita mau kita mau mengungkapkan kebenaran, betul? Iya. Oke. Makanya agak Saya ringan, Bang konfirmasi Edis. dulu, tenang dulu Jangan- Gus, tenang kalau dulu, Bang saya Edis konfirmasi. menggiring- Saya menggiring konfirmasi saya dulu kopi, Gus, Bang Edis. tenang, jangan panik Gus, tenang. Saya konfirmasi nih ya. Kalau Muhammad cuci tangan, cuci muka, berwudu. Tahu kan kalau berwudu itu ya kan? Itu kan, itu kalau berwudu orang muslim tuh. Ya itu orang biasa, Bang Edis. Tenang. Kalau orang biasa Tenang. Ya. Aduh, tenang dulu, tenang. Betul Lagi. tidak? Tenang, betul tidak? Air wudhunya, dahaknya, ludahnya jadi rebutan para pengikut Muhammad. Betul atau salah? Ya gini Bang Edis. Jangan andaikan itu- yakini. Betul atau salah? Gini Bang Edis. Malu dia mengatakannya. Bang, kenapa Saya Anda yang malu berbicara. mengatakannya? Betul atau tidak? Ya saya bilang betul. Betul. Bagaimana mungkin dahak, cucian muka, cucian tangan, air ludah jadi rebutan? Makanya saya bilang kalian itu adalah orang yang mendewakan, mentuhankan Muhammad. Bukan menuhankan Nabi Muhammad Bang Edis. Tadi saya sudah bilang. Orang Kristen saja, kami orang Kristen yang menuhankan Yesus. Tidak ada ceritanya orang Kristen minum ataupun rebutan dahak atau ludahnya Tuhan Yesus. Tidak ada saja ada ini. Kalau dahak Bang Edis, saya selama ini tidak pernah menemukan ibarat yang menjelaskan tentang dahak. Tapi kalau Baik, kita ludah- tunjukkan dalilnya. Luar biasa Anda ini. Saya tunjukkan ludah bagaimana bagi orang Nabi, Islam betul, memperlakukan Bang Edis. dahaknya Muhammad. Karena ludah baginda Nabi itu litabarruk, untuk mengambil keberkahan Iya. dari baginda Nabi, dan itu terbukti Bang Edis. Coba nih. Nih. Kalau mau meludah itu sahabat otomatis tangannya begini di sini ya Rasulullah. Oh, itu tidak bisa dijadikan dasar Bang Edis. Itu bukan ibarat namanya itu. Itu bukan ibarat Bang Edis. Kenapa Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia? Waduh, nih Bang ya, Itu saya dimatikan, tunjukin ya. dimatikan. Nih, Di saat membahas tentang lakal besar. Darah baginda Nabi jatuh. itu Anda tonton sendiri tuh. Muhammad kalau meludah Anda real buang data, dahak kenapa enggak jadi sampai rebutan. Ini teman-teman Bang Edis ini memang menggiring kita supaya ikut kepada opini beliau. Kok ikut kepada Makanya opini sasarannya itu saya? orang muslim yang bodoh. Bang, benar atau tidak kalau Muhammad buang ludahnya jadi rebutan orang Islam? Kalau ludah baginda Nabi, betul Bang Edis. Salah Iya. satu. Coba ada sebutkan sahabat. satu manusia yang ludahnya jadi rebutan manusia lain. Kan sudah saya bilang bahwa Nabi Cuman Muhammad itu Muhammad, manusia. Bang, cuman Muhammad. Makanya umat muslim itu adalah umat yang mengkultuskan, mendewakan Muhammad. Kok nggak sadar sih?
Apa kata Mengaji Muhammad? Nabi Tenang Bang. Apa kata Muhammad di dalam hadis? Janganlah kamu berlebih-lebihan memperlakukan aku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memperlakukan Isa ibnu Maryam. Ya betul. Pernah dengar hadis itu? Setuju saya. Sepakat Oke, saya itu. ada nggak Isa ibnu Maryam kalau kencing, kalau ludah, kalau cuci-cuci air bekas cuciannya, ludahnya, kencingnya jadi rebutan pengikutnya? Ada nggak? Tidak Ini ada. Bang Edi. Kalau terkait ludah itu Justru betul, tapi yang kalau memperlakukan air kecil, Muhammad secara berlebih-lebihan kalau adalah umat dahak, Muslim sendiri. itu termasuk kalam maudhu, itu kalam yang ditambahkan oleh Bang Edis. Mana bisa seperti itu? Saya minta Oke, sekarang saya tanya, betulkah Bukan kalau Nabi, video apakah pun pernah sepotong. umatnya Nabi Isa meminum kencingnya Nabi Isa? Ya Allah alam, itu terserah apa Fitnah, Allah alam. Kristen Bang Edis. Iya, jadi saya cuma pesan begini Gus Imam. Ya. Yang layak ditinggikan, dimuliakan itu adalah Tuhan Yesus, bukan Muhammad. Muhammad Jadi, tidak Bang, pantas dimuliakan, tidak layak. Karena dia sendiri mengatakan, jangan kamu berlebih-lebihan memperlakukan aku sebagaimana Umat orang Muslim. Nasrani memperlakukan Isa. Jadi Umat Muslim, jadi Bang yang Edis, boleh itu berlebih-lebihan tidak memperlakukan itu adalah terhadap Isa, bukan terhadap Muhammad. Muhammad saja sudah mengkonfirmasi. Umat Muslim itu tidak berlebihan memuji baginda Nabi atau menuhankan jangankan sampai menuhankan Bang Edis ya. Bahasa menuhankan itu kan sudah kafir kalau umat Islam sampai menuhankan Nabi Muhammad. Kafir. Apa kriterianya sehingga itu disebut menuhankan? Ya gini, kalau Nabi Muhammad, kalau perlakuan umat Muslim memuliakan Nabi Muhammad, Orang itu Nasrani selayaknya menuhankan Isa seorang nggak? Seorang Muslim itu menghormati kepada atau mengagungkan kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah langsung di dalam Iya, Al-Quran. makanya saya bilang Allah saja menyuruh umat Muslim nyembah Muhammad. Oke, sekarang kita bicara dulu. Oke, sekarang kita bicara syarat-syarat dulu. Syarat-syarat. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga itu dikategorikan menuhankan atau menyembah? Kalau sosok yang kita sembah, ya kan, itu minimal harus pencipta, itu baru bisa dikatakan. Oke, berarti tidak ada orang yang menyembah atau menuhankan Isa. Ya, umat Kristen kan menuhankan Bang Edis. Kalau Isa saya bilang pencipta atau enggak? Bukan Bang Edis. Isa malah diciptakan. Tapi ada nggak yang menuhankan? Ya orang Kristen. Tapi syaratnya harus pencipta. Gimana sih? Ya makanya Bang Edis, yang gimana itu kita Ngomong tanyakan sama kepada Anda ini nggak nyambung. Tadi saya tanya Saya Anda apa saya yang syarat-syarat bertanya yang kepada harus Anda, Bang dipenuhi sehingga itu disebut penyembahan, Makanya penuhanan. saya sendiri ini selaku umat Muslim itu heran kepada jemaat umat Kristen, kenapa Isa yang diciptakan itu disembah, gitu loh. Kenapa Muhammad yang diciptakan disembah? Bukan disembah. Bukan disembah Makanya Nabi saya Muhammad, bilang dari Bang tadi Edis. apa kriterianya sehingga disembah, dikultuskan. Isa Kalau saja yang- tidak pernah kencingnya diminum, tapi Muhammad kencingnya diminum. Berarti yang bahkan lebih daripada menyembah umat Islam itu lebih daripada menyembah Muhammad, mendewakan, mengkultuskan, menempatkan setinggi-tingginya. Nih, Gimana Anda ini? status kedudukan Nabi Isa itu dengan Nabi Muhammad, statusnya sama para nabi, beliau Sama nabi. dari Nabi Isa- mana? Kan gitu. Nabi Isa itu nabi, Bang Edis. Apakah Muhammad Nabi itu Muhammad adalah juga orang nabi. yang suci? Gini Bang Edis, ya, suci Bang Edis. Bahkan Mana ayatnya? Di saat beliau dilahirkan, maktunan beliau itu maktunan maksuron. Beliau itu sudah terputus, tali pusarnya sudah terkhitan dan
dan lahir di saat itu dalam keadaan bersujud. Jangan fahtazal arsyqa Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Sujud Bang Edis. Buset dah. Makanya Bang Edis perlu belajar terkait sejarah. Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Berarti bayi Muhammad berarti nungging. Ya gini Bang Edis, sekarang gini. Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah Bang Edis. Makanya saya bilang teman-teman, banyak orang-orang Islam ini percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti yang kita saksikan bagaimana pernyataan atau penjelasan dari Ustadz Nababan yang dimana selama ini dia mengaku sebagai mantan pendeta yang sudah mualaf meninggalkan kekristenan atau meninggalkan Tuhan Yesus dan dia lebih memilih untuk masuk kepada keyakinan yang lain. Nah teman-teman, itu tidak pernah jadi masalah bagi kita karena setiap orang punya hak teman-teman ya. Tetapi yang selama ini kita permasalahkan ketika dia membuat banyak statement terkait kekristenan, bahkan menuduh dan memfitnah tentang Yesus dan juga kitab suci Kristen itu sendiri. Nah tetapi kita melihat bagaimana perdebatan Edis TV yang selama ini membuat mereka panik dan mengguncang iman mereka teman-temannya, sehingga mereka mulai berikhtiar untuk bagaimana supaya Edis ini jangan lagi berbicara di live TikTok, dan mereka sedang berusaha untuk mencari jalan bagaimana mereka bisa menghentikan Edis TV. Tetapi kita percaya teman-teman ya bahwa kuasa Tuhan dan pertolongan perlindungan Tuhan tetap berlaku atas Edis TV dalam pemberitaan Injil melalui live TikTok ini maupun YouTube teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti apa yang kita saksikan tadi ketika mereka menuduh kepada kita bahwa kita menyembah manusia yaitu Yesus Kristus, dan ketika hal yang sama disampaikan kepada mereka dan dituduhkan kepada mereka atau dipertanyakan tentang hal itu kepada mereka, maka apa yang terjadi? Mereka ngeles dan mereka selalu tidak bisa menjawab dan tidak bisa mempertanggungjawabkannya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena memang demikian faktanya seperti yang disampaikan oleh Edis TV. Karena kalau kita teman-teman ya tidak ada yang berlebihan seperti mereka terhadap junjungan mereka. Kalau kita terhadap Kristus cukup kita mentaati perintah daripada Yesus itu sendiri. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah perintah. Dan kemudian ada perintah juga dalam pemberitaan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ingat, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Itu tidak lebih teman-teman ya apa yang disampaikan Yesus kepada umat-umatnya. Tetapi bagaimana dengan mereka teman-teman yang selama ini menuduhkan kita menyembah manusia? Justru mereka menjunjung tinggi manusia itu sendiri, bahkan seperti yang disampaikan oleh Edis TV kepada seorang Gus tadi, bahwa kamu sendiri mendewakan manusia. Tetapi mereka tidak pernah menyadari hal itu teman-teman ya. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.